Coba teman-teman Pertamina ini diperhatikan. Ya, sudah 7 tahun. Wilayah kerja Pertamina yang ada di Aceh yang hari ini itu semestinya sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh melalui regulator yang namanya BPMA. 7 tahun diulur-ulur. Ini kejahatan. Ini diskriminasi. Nggak boleh, kita nggak mau perang lagi. Kita nggak mau lagi perang. Menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ribuan sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat, yang di-backing oleh oknum-oknum yang bekerja di wilayah kerja Pertamina. Di wilayah kerja Pertamina di Rantau Perla, di timur utara Aceh, itu ribuan. Dan menelan korban mungkin sudah ratusan jiwa meninggal dunia. Dan yang lebih jelek lagi, seluruh hasil itu, hasil minyak yang didulang oleh masyarakat, itu diterima oleh koperasi Pertamina yang ada di Medan. Ini lebih jahat dari Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Sampai hari ini masih banyak yang penasaran dengan kelanjutan atau follow up dari polemik antara Bupati Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan soal dana bagi hasil minyak. Anda tentu belum lupa ya, Adil mempertanyakan mengapa dana bagi hasil minyak yang ditambang dari sumur-sumur minyak di Kepulauan Meranti itu hanya bertambah sedikit ya, sementara produksi minyaknya bertambah sangat tinggi, dan harga minyak di pasaran dunia juga sekarang sedang meningkat tinggi juga. Dia menilai Meranti sebagai penghasil minyak diperlakukan tidak adil sehingga rakyatnya tetap miskin. Soal ketidakadilan ini rupanya bukan hanya dirasakan oleh Bupati Meranti. Seorang anggota DPR dari Aceh ini dari fraksi PKS, yakni Rafli Kandi, juga mempersoalkan adanya pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Aceh yang sampai sekarang ini masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam MOU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Rafli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri Negara BUMN Kartiko Wiryoatmojo itu pada hari Rabu 7 Desember 2022. Jadi ini sebenarnya sehari sebelum Muhammad Adil menyampaikan tuntutannya kepada Kementerian Keuangan. Namun bedanya dengan Adil ini, pernyataan dari Rafli Kandi ini tidak sempat viral seperti Adil, tapi substansinya sebenarnya juga sangat serius loh, apalagi yang mengingat ini yang menyampaikan adalah wakil rakyat dari Aceh. Kita tahu Aceh tentu saja punya sejarah panjang pergolakan dan ini tentu harus sangat serius diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan untuk PHE, teman-teman PHE ini coba diperhatikan. Saya akan bacakan satu PP Pemerintahan Aceh nomor 23 tahun 2015. Ya. Karena Aceh dengan perjanjian MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah dilakukan, itu melahirkan beberapa butir-butir MOU. Dan di dalam PP-nya ada berbunyi tentang pengelolaan minyak dan gas yang ada di Aceh. PP 23 2015 itu berbunyi 2015 loh. BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh, Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara
yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberi manfaat dan penerima yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini perintah undang-undang. Coba teman-teman Pertamina ini diperhatikan. Ya, sudah 7 tahun. Wilayah kerja Pertamina yang ada di Aceh yang hari ini itu semestinya sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh melalui regulator yang namanya BPMA. 7 tahun diulur-ulur. Ini kejahatan. Ini diskriminasi. Nggak boleh, kita nggak mau perang lagi. Kita nggak mau lagi perang. Menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ribuan sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat, yang di-backing oleh oknum-oknum yang bekerja di wilayah kerja Pertamina. Di wilayah kerja Pertamina di Rantau Perla, di timur utara Aceh, itu ribuan. Dan menelan korban mungkin sudah ratusan jiwa meninggal dunia. Meledak dan sebagainya. Karena kenapa? Karena pengelolaan migas secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak berdasarkan kepada kajian keilmuan. Dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Dan yang lebih jelek lagi, seluruh hasil itu, hasil minyak yang didulang oleh masyarakat itu diterima oleh koperasi Pertamina yang ada di Medan. Ini lebih jahat dari Belanda. Catat ini aspirasi dari Aceh. 2015, perintah undang-undang sudah mengatakan bahwa 12 mil dari garis pantai itu menjadi kewenangan daripada pemerintah Aceh. Diserahkan regulasinya, regulatornya melalui BPMA, bukan SK Samigas. Nah, hari ini ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ketua yang terhormat, tolong dihormati perjanjian ini. Tolong dihormati undang-undang yang sudah dibuat. Tolong ini dihormati. Ini pada enggak semua, teman-teman Komisi 6 harus enggak semua. Ini perintah undang-undang. Perintah undang-undang nomor 23 2015 sudah berselang 7 tahun. Apa yang mau diharapkan? Kita berharap Aceh akan bangun, Aceh akan semakin hebat, berdiri mandiri di dalam kehormatan NKRI itu sendiri. Sementara kebijakan tidak berpihak kepada Aceh. Ini tolong diperhatikan. Dicatat ini betul. Substansinya, Pak? Semuanya. Substansinya itu. Substansinya wabil khusus untuk Pertamina. Ayo sekarang serahkan itu kembali kepada pemerintah Aceh melalui BPMA. Dengan lembut hati, dengan sadar hati saya ingin mengatakan bahwa kemauan kita adalah bagaimana membangun kemandirian Aceh hingga dipandang menjadi martabat tinggi pemerintah Indonesia. Terima kasih. Walaupun berbeda substansi dengan tuntutan Bupati Meranti, kalau Bupati Meranti tadi kita bicara soal bagi hasil, yang ini justru lebih serius karena ini ketentuan undang-undang yang telah sepakati dari MOU. Jadi ini langsung pengelolaannya. Tetapi tetap saja ini substansinya antara yang disampaikan oleh Bupati Meranti dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Rakyat dari Aceh itu sama. Ya, ini ada perasaan dari sejumlah daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Soal ini saya kira harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Yang nggak bisa cukup diserahkan misalnya kepada seorang staf khusus seperti yang dilakukan oleh staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Di masa lalu ya, khususnya pada Orde Lama, ketidakpuasan daerah ini kan memunculkan perlawanan yang kemudian kita kenal sebagai pemberontakan PRRI dan Permesta. Sebenarnya kalau kita lihat ini bukan pemberontakan lah. Kalau pemberontakan itu kan ingin separatisme, ingin memisahkan diri. Kalau mereka ini hanya koreksi dari pemerintahan pusat. Sementara kalau di Aceh itu bahkan kemudian menimbulkan perlawanan panjang dari apa yang kita sebut tadi gerakan Aceh Merdeka. Gerakan di Papua, organisasi Papua Merdeka ini juga dipicu oleh perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah.
namun rakyatnya itu tetap miskin dan daerahnya juga daerah tertinggal. Soal semacam ini saya kira tidak bisa dianggap sepele ya. Bupati Meranti misalnya kan dalam pernyataannya pada waktu sangat keras. Dan dia menyinggung-nyinggung bagaimana mungkin daerah penghasil minyak tapi rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Ini berbahaya. Soal-soal begini sangat sensitif ya. Bupati kan makanya kemudian nggak terlalu mengejutkan kalau Bupati Meranti pada waktu itu menyinggung-nyinggung soal apakah perlu angkat senjata gitu untuk kemerdekaan dan kemudian memisahkan diri bergabung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura yang memang ya secara kasat mata jauh lebih makmur dibandingkan rakyat Indonesia, apalagi kalau dibandingkan dengan rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Meranti itu Pak, daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak termiskin. Ekstrim lagi. Ya pertanyaan saya, bagaimana kami mau tidak miskin? Uang kami tidak dikasihkan. Bapak bilang dibagi rata. Dibagi rata kemana? Se-Indonesia atau apa? Kami Pak, minyak kami 103 sumur kering. 103 sumur sudah kering Pak. Kalau 100 sumur lagi kering, miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pusat. Serahkan aja duit minyak kami, ada selesai itu Pak. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Ini aturannya sudah ada semua Pak, ini aturannya. Bapak lah megang aturannya, sudah tahu. Pertanyaan kami itu mengapa kok tidak dibagikan kepada kami? Dolarnya naik. $100 dari 60 ke 100. Liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel per hari per day. Lah, duitnya kok malah berkurang. Jadi Pak, saya sudah punya kayaknya izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan aja. Mudah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu? Akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Pertanyaan mengapa uang kami dulu 115, 14, sekarang 115. Naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%. Dihitungkan bulan 12 naik 20%, berarti minyaknya tambah banyak. Di bor sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung Pak. Bukan saya ngomong asal-asalan. Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat, saya lagi nunggu Pak Tito. Karena Pak Tito adalah pembina saya, selaku Menteri Dalam Negeri, pembina untuk kepala daerah. Terima kasih. Izin Pak, saya enak mandeng Bapak di sini, aku tinggalkan ruangan
Seperti saya sebutkan tadi kan melalui staf khusus Menko Justinus Prastowo, sebelumnya dia sudah memberikan penjelasan bahwa pemerintah pusat itu telah mentransfer dana ke daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil migas yang dituntut oleh Bupati Meranti. Namun seperti saya sebutkan soal begini sebenarnya tidak boleh hanya diserahkan, dianggap itu sepele saja, diserahkan kepada staf khusus Kementerian Keuangan dan kemudian menjelaskan bahwa bagi hasilnya lebih besar. Ini ada soal yang jauh lebih serius dari soal itu. Jadi soal ketidakpuasan daerah, apalagi kalau kita tahu sekarang dalam situasi politik Indonesia yang tensinya juga meningkat, ketidakpuasan daerah begini ini kalau kemudian meluas, ini menjadi soal yang memicu, ya mudah-mudahan saja seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rafli tadi, jangan sampai kemudian mereka menuntut kemerdekaan lagi atau mereka angkat senjata lagi. Angkat senjata ini merugikan semua pihak ya, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga rakyat di daerah, dan tentu saja yang juga merugikan kita sebagai bangsa Indonesia. Kohesi semacam ini yang saya kira mesti pemerintah pusat harus punya lebih sensitivitas ya. Jadi tidak cukup hanya disebut bahwa dana bagi hasilnya jauh lebih besar. Ada soal-soal yang serius yang saya kira harus didalami, tidak hanya bisa didekati dengan adanya misalnya transfer keuangan dari daerah ke pusat seperti yang disampaikan oleh Justinus Prastowo. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.